Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya di Muhammad Ishak Rapli. Nah, di kali ini saya akan ngoding dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kali ini saya akan membahas soal UAS saya kemarin minggu lalu yang saat itu saya ujikan. Nah, di saat itu saya kurang mengerti dari apa yang dimaksud dari soal itu. Kali ini saya akan membahasnya bersama kalian. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk saya bisa bersemangat lagi membuat channelnya. Langsung saja kita ke inti dari video ini. Kita lihat soalnya. Oke, nah ini soal buat saya kemarin. Nah, soal pertama itu adalah kita membuat untuk menghapus Jordan dan tambahkan Nifas, Sofia setelah Firmas. Nah, jadi ketika kita sudah menjalankan, maka hasilnya nanti yang ditampilkan adalah Alia, Firmas, Nifas, Sofia, dan Maulana. Yang kedua, kita disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa yang tidak ada huruf S besar atau S kecil. Nah, kita dijalankan, yang dihasilkan adalah Alia dan Maulana. Oke, langsung saja kita ke desktop. Kita buat folder baru ya. Sini kita namakan UAS HTML. Oke, kita buat scriptnya. Oke, langsung aja kita buat array. Jadi pertamanya ada ada, ya, lalu ada titik dengan daerah, ya, lalu si Mas, Mas, lalu ada Jordan, dan apa. Oke, sudah kita buat. Nah, yang selanjutnya yang kita buat itu, yang kedua adalah sebuah array. Langsung aja. Lalu kita buat split. Nah, gunanya split ini untuk menghilangkan ya, atau bisa juga menambahkan juga sekalian. Nah, saya lalu kita masuk. Nah, kita kan akan menghapus yang namanya Jordan. Nah, sebelum kita menghapus, kita lihat dulu di Jordan ini berada di string berapa atau indeks ke berapa. Kita lihat. Nah, indeks itu dimulai dari angka 0, 1, kedua. Maka Jordan itu adalah indeks kedua. Maka kita buat di sini 2, 1. Artinya indeks kedua akan menghapus satu nama. Seperti itu. Yang selanjutnya kita buat
kita nambahkan, maksud kita menambahkan setelah kelas tadi. Oke, selanjutnya kita langsung dimasuk menu konsol ya. Lalu kita masukkan nama variabelnya. Lalu, oke. Nah, ini sudah selesai untuk yang A. Selanjutnya kita yang B tadi, dia meminta dari soal tadi, dia meminta soalnya kita untuk menampilkan nama mahasiswa yang tidak ada huruf S kecil ataupun huruf S besar. Oke, kita lihat dan lihat. Lalu kita buat di sini, langsung buat file ditampung satu sama dengan ini. Oke. Nah, kali ini kita membuat lab pakai dua penampung ya, lab penampung itu seperti ini. Setelah itu kita masuk ke for, setelah for masukkan. Ini pakai looping kita ya. Kita menggunakan looping di dan itu set, lalu i sama dengan 0 dan i sama dengan i. Nah, array-nya ini kita ambil dari nama variabel yang di sini ada yang awal tadi. Jika tidak sama, maka kemungkinan akan error. Langsung kita masuk ke oke, di plus plus ini gunanya untuk menambahkan atau mengelup terus kurung paralel. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita masuk ke if atau artinya di eksekusi yang kita minta. Nah, yang kita eksekusi itu sampai itu, lalu kita masukkan
Ini lalu kita masuk kemudian uh, saya menggunakan impulsa. Impulsa ini melihat apakah ada yang menggunakan huruf S di area ini. Berikutnya input, 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 input. Kita masih ini S kecil, masukkan aja. Oke, kita masukkan arraynya lagi. Ini di dalam kurung ya. Kalau pada kurung maka bagaimana akan stop. Nah, jadi kalian bisa juga menggunakan ini bisa diganti dari dengan angka J saat kita lihat ini hanya sebagai simbol aja langsung waktu kita kasih kurung perawal menjalankannya lalu kita masukkan variabel tampung yang satu tampung plus plus kurung dan masukkan V-nya lalu kita masukkan kita konsol mengeceknya apakah ini sudah berhasil atau belum dengan kita ini adalah tampung satu. Oke, seperti ini harus sama ya tulisannya sama yang di atas ini kalau enggak bakalan merah. Oke, langsung aja kita buat di sini exit langsung kita masukkan 4 dua dua satu plus 40 kita masukkan variabel ini sama juga seperti yang di atas lalu kita kita tampilkan untuk menampilkan kita menggunakan dot 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 dot. Nah, agar dia
masukkan di sini contohnya seperti yang ya, katakan yang dan berbentuk S kecil, kita tambahkan di sini ya, satu, satu. Nah, bawahnya kita buat lagi untuk menampilkan di kampung kedua. Telepon call, dot, off, foto, yang di tambahkan kampung yang besar. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan ya. Sama-sama kita simpan dulu, lalu kita jalankan. Kita, karena kita menggunakan konsolid. Oke, yang muncul alias Firman Nisa Sofia Milana. Oh, ternyata kita ada kesalahan sedikit dalam penulisan. Oke, seperti ini. Terus kita jalankan. Kita akan simpan. Nah, maka yang menggunakan huruf S itu adalah Firmas, Nifas, dan Sophia. Yang tidak menggunakan huruf S besar itu adalah Firmas, tidak menggunakan huruf S itu adalah Firmas, dan oh, ini ya saya katakan, oke, dan dalam ini tesnya jadi dari pengembangan. Oke, si Alia dan soal yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu buatlah sebuah function untuk mendeteksi input sebuah kata, sebuah email atau bukan. Gunakan function from untuk menerima inputan kata dari user. Nah, tampilan dari alatnya itu masukkan sebuah menu. Jadi kita di sini untuk membuatnya kita menggunakan alat ya. Ingat. Nah, untuk
biasanya untuk menandakan sebuah email itu menggunakan underscore ini ataupun titik sebagai pendoman atau sebagai penanda dari email itu. Nah, contohnya bentukannya seperti ini. Muslim.com. Jadi tampilannya akan menjadi ini bukan email. Yang kedua, kita diminta misalnya contoh menggunakan underscore Google. Tapi ini sebutannya bukan email. Yang ketiga, kita masukkan Muslim pakai underscore Google.com. Ini sebuah email. Oke, saya kembali mengerti dari soal ini, kita coba aja ya. Kita belajar sama-sama dari pertanyaan ya. Oke, kita enter aja. Enter, kita buat di sini um, membuat nomor dua. Kita buat sini mendeteksi nama deteksi, lalu nah kita langsung menggunakan ini disuruh untuk menggunakan form. Form ini form ini kurung tertutup. Kita buat di sini masukkan masukkan lalu kita masukkan tanda ya. Kita buat seperti ini, lalu kita enter saja. Enter. Nanti kita buat di sini add lagi atau add sama kita langsung isi ini dari yang kita pas itu kita membuat karena kita nama variabel yang tadi mendeteksi, maka di sini kita membuat si lalu kita menggunakan indeks of ya, of, of, lalu kita itu jangan lupa sembarangan itu di sini kita menggunakan lagi tanda ketika kan min satu itu ya, kita masukkan mana lagi variabelnya mendeteksi dan variabelnya deteksi itu langsung aja enter. Nah, setelah kita sudah menekan ya, kita menggunakan deteksi ya. Lalu di sini aksinya lagi eh, menggunakan kurung menggunakan tanda kutip kasih tanda kutip ini
Nah, setelah itu kita beri lagi ada seru, ada seru, lalu min min satu, satu dan berapa kurang maka nanti kemudian kita error itu kita kasih sampai setelah sama menjalankan aksinya. Jadi kita kalau ngoding itu harus punya aksi ya kan? Kalau nggak aksi apa yang harus ya langsung aja kita masukkan alat pengawasan alat kan langsung kita buat turun. Nah, gunanya ini mendeteksi. Nah, kita jelaskan. Nah, sama kan kita menggunakan nama variabel yang mendeteksi index of ini untuk mendeteksi jika kalau memang kita masukkan menggunakan huruf ini, maka tampilannya akan ini adalah sebuah email. Nah, ini fungsinya tadi. Nah, lalu yang kedua, dia akan mendeteksi apakah yang kita ketik dari masukan email ini, deteksi adakah saat dia yang titik, maka itu hasilnya masih masih bahwasannya ini adalah sebuah email. Maka di antara kata yang kita masuk yang tidak menggunakan huruf underscore atau keduanya ini, maka yang akan ditampilkan itu ini bukan sebuah email ya teman-teman. Ya kita masukkan ini dan berarti ini akan di sini kita membawa bentar, lalu kita buat di sini ayat ini ini lihat ini kita email. Jadi ini sebuah email, lalu kita buat di sini. Nah, untuk soal nomor dua seperti ini codingannya teman-teman. Nah, kita pertamanya kita harus menggunakan nama variabel. Nah, variabel yang sini deteksi lalu masukkan from untuk akan menampilkan di browsernya nanti. Maka yang menampilkan masukkan email Anda. Lalu aksinya dari variabel tadi ke index of dia akan mendeteksi apakah dari kata yang kita masukkan tadi apakah menggunakan underscore atau add, maka hasilnya ini sebuah email. Jika tidak, jika kita masukkan kata tidak menggunakan underscore ataupun add, maka yang akan ditampilkan ini bukan Gmail lagi ya teman-teman. Nah, itu cara kerjanya. Oke, kita jalankan dulu sebelum kita jalankan.
kita tekan dulu agar yang di atas tidak jalan. Sekarang bagaimana nanti? Jangan lupa kita proses untuk menyimpan kan 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 misalnya menurut saya bukan kalau ini bukan ini yang akan lagi apakah yang salah ya saya teman-teman oke kita lihat aksinya lagi di sini sudah mendeteksi terus benar terus benar oke kita tekan hanya sudah sudah lalu saya oh ini saya teman-teman saya kembali ini seharusnya kalau kita langsung ini karena kan pertamanya ini dia mendeteksi jika kita pilih alertnya ini bukan email maka kita kembali dan dulu dan dan maka juga masih ya ini dan soal nomor 2 sudah selesai kita lihat soal berikutnya soal berikutnya yaitu berikutnya kita diminta untuk buatlah function JavaScript yang menerima sebuah string dan angka sebagai parameter dan mengembalikan string baru yang dipotong sepanjang angka yang diberikan. Sebuah string ya, kita menerima sebuah string. Jika string lebih pendek dari angka yang diberikan, fungsi harus mengembalikan string asli. Nah, contoh parameternya itu string jumlah potong, string potong. Contoh ini penuntutannya Allah dan Ihsan akan pergi ke Berastaga sehari. Itu ada 47 karakter. Nah, maka kita disuruh untuk potong 15 karakter. Dan outputnya Allah dan Ihsan maka menjadi 15 karakter. Itu yang dihapus akan pergi ke Berastaga sehari. Terus, maka hasil yang ditampilkan outputnya Allah dan Ihsan. Untuk contoh yang kedua itu input hai apa kabar yang berkarakter berkarakter maka outputnya itu hai apa kabar kembalikan nilai asli karena jumlah potongan lebih kecil atau sama dengan input perbedaannya dari soal sama contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ini karakternya lebih banyak maka dia akan otomatis memotong 15 karakter. Nah,
Karena ini yang kedua contoh karakter hanya 15, maka dia akan mengembalikan inputan atau parameternya yang asli. Ya, otomatis langsung memotong karakternya karena karakternya hanya 15 karakter. Oke, langsung saja kita coba. Jadi, kita export lagi. Ini kita enter lagi tentang karakter. Ini untuk kebagian apa yang kita enter aja. Oke. Nah, kita di sini pertama kita buat variabelnya let. Letnya itu kata ya, bisa buat sini kata. Nah, kata lalu kita buat sama gunung saja kita lihat ini lihat oh ada seperti ini ya tadi oh 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 akan pergi ke Bali seperti itu kalau start lagi ini kita sendiri ini terus di oh berarti bisa juga ini dari sekarang tadi itu lalu masuk terus tampilkan highlight buat kurung kita buat karena sini nama variabelnya kata maka sini kita buat kata ter terus lalu kita buat sini kurung kita menambahkan kita lalu kita tambahkan menggunakan lem ya lem terus kita masukkan buat variabel baru terus lihat kita lihat untuk variabelnya kita kan tulis untuk memotong kata dan satu kita menggunakan karena pada kita masukkan variabel ini potong sama dengan
kita menggunakan string, dan kita akan di string string itu jumlah karakter ya. Dan string itu seperti ini, lalu kita masukkan, karena tadi dimintanya 15, maka kita buat ini. Nah, lalu kita membuat sebuah variabel lagi, itu kita tahu berapa karakter kita, lalu hitung, hitung, dan lain, dan satu kita tampilkan atau kita tampilkan. Nah, yang kita akan tampilkan itu ini ya teman-teman, potong, dari potong ini variabel potong dan variabel hitung. Maka caranya itu seperti ini: potong variabel potong, potong ditambah dengan hitung. Oke, nah, ditambah hitung. Oke, tanda satu aja, nanti bakal biar lebih rapi, kita kasih hitung, 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 lalu kita langsung kita eksekusi. Contoh, coba kita menunjukkan, kita bahas lagi. Nah, saya nama variabelnya itu adalah kata, maka yang dilakukan ini stringnya adalah alea, alea dan Nisan akan pergi ke berarti atau hari. Nah, jadi di soal jumlah ini adalah 45 karakter, maka kita alertkan kata ini, alert, alert kata blank, maka buat variabel baru potong. Nah, setelah dia menampilkan kata dot length, lalu dia langsung mengeksekusi ke variabel potong, variabel kata, kalian masuk ke string Alea dan Nisan akan pergi ke lagi, masuk ke dia kan masuk ke sini, lalu string ini gunanya untuk memotong string dari 45 karakter ini menjadi 15. Nah, lalu dia akan mencoba menjalankan, langsung jalan, langsung variabel itu, maka sama dengan potong blank akan ditampilkan, maka itu adalah variabel potong, karena sudah kita kan akan memotong dari 45 karakter jadi 15, maka di sini variabelnya kita masukkan kalau potong plus hitung, variabel hitung. Ini saya kayak menampilkan dari angka kata ini. Oke, nah, kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya di nomor
keempat, untuk soal nomor 4, kita lihat lagi soalnya. Itu di nomor soal keempat, kita buatlah sebuah get function untuk menampilkan bilangan Fibonacci. Function menerima dua parameter. Parameter pertama adalah angka mulai dan parameter kedua adalah angka berakhir. Nah, misal untuk menampilkan bilangan Fibonacci dari 1 hingga 10. Dan maka yang ditampilkan adalah Fibonacci 1 hingga 10. Artinya kita di sini untuk menampilkan angka 1, Fibonacci itu adalah eh, penambahan dari karakter 1 dengan karakter 2, maka 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya dari angka 1 ditambah ke angka 2, maka hasilnya 3. Nah, itu begitu selanjutnya, 2 ditambah 3 tambah 5. Ya, hasilnya 5, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Seperti itu outputnya. Nah, jadi di sini juga dibilangkan bilangan Fibonacci adalah bilangan penjumlahan dari suku sebelumnya dan ke bilangan Fibonacci. Nah, yang saya jelaskan tadi, dia adalah sebuah penjumlahan dari suku sebelumnya itu 1, maka 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5, 3 tambah 5 hasilnya 8. Maka yang akan diminta dari soal keempat ini kita untuk membuat penjumlahan. Oke, kita langsung ke codingannya. Oke, seperti ini. Untuk Fibonacci ini kita langsung membuat lab, variable lab. Terus kita buat number. Lalu kita buat di sini satu, satu, banyak dimana satu, 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 ini atau nama variabel pertama itu number 1, buat number 2, dari angka 0, angka 0 itu lalu kita buat di sini sebuah dengan kita menggunakan diminta untuk menggunakan namanya function dan kita menggunakan helper Fibonacci dari rumusnya helper 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 Fibonacci helper Fibonacci ini kita tambahkan kita tambahkan ini lalu kita kasih awal agar tidak error, lalu kita masukkan dari nama variabel tadi itu
Karena kita menggunakan otak, lalu kita samakan dengan eh ini variabelnya ya, satu ditambah nomor dua, nomor dua itu maka ini akan menggunakan 0 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Ini parameternya saya beri nama alpha, lalu kita enter dari sini sampai satu sama dengan kita bandingkan dengan nomor dua, nomor dua kan ini itu sama dengan untuk memperketat aja ya kan nomor tiga. Ini sebaliknya ya teman-teman. Nah, nomor dua dengan nomor satu, nomor satu. Oke, selanjutnya kita dari ini agak tidak ada juga kadang. Oke, kita masukkan tetes untuk kita tampilkannya kosong kosong buat blok kalau itu kita masuk ke dalam itu kita masukkan lalu kita buat sebuah form for sebuah buktinya buat sebuah booking untuk mengelup untuk penjumlahannya dari nomor satu dan nomor dua. Oke, kita buat sini bookingnya lab itu kita buat di sini agar dia menambahkan maka dia di sama dengan saat sama dengan 0 atau tambahkan di kecil daripada teman-teman kalau dari situ juga bisa satu kita buat di plus plus untuk menambahkan kalau dalam kalau dalam hukum di plus plus itu untuk menambahkan kalau dia min di min untuk mengurangkan. Maka kita karena kita membuat penjumlahan maka kita menggunakan plus 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 di kurang berawal agar tidak error, lalu kita masukkan Fibonacci-nya Fibonacci, lalu kita masukkan coba Fibonacci seperti ini kita dulu untuk codingan tadi yang nomor 3 kita komen dulu kalau tidak ikut menjalankan kaidah
Jadi, jadi komen maka codingan yang nomor 3 akan jalan terus, maka codingan kita yang juga tidak jalan. Itu cukup benar. Oke, setelah itu kita tes, kita jalankan. Untuk ini kita lihat masih nanti. Oke, ini sudah selesai kita buat untuk codingan nomor 4 tentang Fibonacci penjumlahan dari suku 1, menambahkan dari suku 1 dan suku 2 dan seterusnya. Lalu kita loop ini untuk menambahkan dari suku 1 dan suku 2, maka hasilnya dari suku kedua akan menambahkan ke suku 3, maka yang dihasilkan suku 4 dari suku ketiga akan menambahkan ke suku 4 dan seterusnya. Seperti itulah proses alfa Fibonacci bekerja. Mungkin dari mungkin sekian dulu dari perbincangan kita hari untuk pembahasan kali ini. Semoga dari video ini kita bisa dapat dari saya, semoga kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nah, bagi teman-teman untuk mulai coding bisa melihat materinya dari PC School, dan bisa. Oke, untuk video hari ini tentang pembahasan dari tes tujuan luar saya, semoga kedepannya saya bisa memahami dari bahasa dan pemrograman. Mungkin sekian dulu dari video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan di video ini. Itu sekian di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.